Hasil Fulham versus Chelsea, Cucurella kartu merah, The Blues tumbang. Fulham langsung menekan sejak awal pertandingan dan hampir membuka keunggulan lewat peluang Harry Wilson. Sepakan rendahnya masih mampu diamankan kiper Chelsea, Robert Sanchez. Tekanan tuan rumah membuat Chelsea kesulitan mengembangkan permainan. Situasi semakin sulit setelah Marc Cucurella melakukan pelanggaran keras dan menerima kartu merah langsung pada menit ke-22. Wasit Peter Bankes sempat meninjau keputusan tersebut melalui VAR. Setelah melihat tayangan ulang, keputusan kartu merah tetap dipertahankan sehingga Chelsea harus melanjutkan laga dengan 10 pemain. Fulham sempat menjebol gawang Chelsea menjelang turun minum melalui Harry Wilson. Namun, gol tersebut dianulir usai VAR menyatakan adanya posisi offside dalam proses serangan. McFarlane komentari gol pertama Liam Delap bagi Chelsea di Premier League. Pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengomentari keberhasilan Liam Delap mencetak gol pertamanya bagi The Blues di Premier League. Hasil mengecewakan didapatkan oleh Chelsea saat menghadapi Fulham pada lanjutan pertandingan pekan ke-21 Premier League musim ini. Pasalnya, pada laga yang digelar di Craven Cottage, Kamis 8 Januari dini hari WIB, The Blues menderita kekalahan dengan skor tipis 2-1. Terlepas dari kekalahan tersebut, laga ini memiliki makna spesial bagi Delap. Pasalnya, pemain berusia 22 tahun itu berhasil mencetak gol pertamanya bagi The Blues di Premier League. Bukan hanya itu, Delap juga bermain penuh selama 90 menit untuk pertama kalinya sejak Februari 2025. Mengenai hal tersebut, Callum McFarlane memberikan komentarnya. Situasi malam ini sangat sulit bagi Liam. Menjadi satu-satunya penyerang tengah saat kami bermain dengan 10 pemain. Tetapi Anda bisa melihat dia berjuang, mendominasi, mengendalikan bek tengah, dan membawa kami maju ke depan, ujar McFarlane. Fans Strasbourg murka, kepindahan Liam Rossenior ke Chelsea dikecam keras. Federasi Supporter Strasbourg melancarkan kritik keras terhadap kepindahan Liam Rossenior ke Premier League, dengan menyebut langkah tersebut sebagai bentuk terbaru dari ketundukan memalukan Racing kepada Chelsea. Proses kepindahan Rossenior dinilai berjalan mulus karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan yang sama, yakni grup investasi Bluco. Presiden Strasbourg Mark Keller dan Direktur Olahraga David Weir bahkan dikabarkan terbang ke London bersama Rossenior untuk menuntaskan kepindahan tersebut. Namun, langkah ini justru memicu kemarahan besar dari para pendukung Strasbourg. Mereka sejak lama menentang model kepemilikan multiklub yang diterapkan Bluco. Pada laga imbang melawan Nice akhir pekan lalu, yang menjadi pertandingan terakhir Rossenior bersama Strasbourg, para supporter tamu melakukan aksi protes diam selama 5 menit. Dalam aksi tersebut, sejumlah pendukung membawa poster bertuliskan, Bluco out, serta spanduk bertuliskan, non alla multipropriete, atau, tidak untuk kepemilikan multiklub. Kini, Federation Supporters RCS, FSRCS, secara resmi menyuarakan penolakan mereka terhadap kepindahan Rossenior, yang dinilai sebagai langkah mundur, bukan hanya bagi Strasbourg, tetapi juga bagi sepak bola Prancis secara keseluruhan. Scholes kritik Chelsea, nilai Fabregas lebih tepat dari Rossenior. Paul Scholes melontarkan kritik tajam terhadap keputusan Chelsea menunjuk Liam Rossenior sebagai pelatih kepala anyar. Legenda Manchester United itu menilai ada pilihan yang lebih baik untuk mengisi kursi panas di Stamford Bridge, yakni CSC Fabregas. Chelsea memilih Rossenior setelah Enzo Maresca meninggalkan jabatannya pada hari tahun baru. Maresca sejatinya mempersembahkan 2 trofi, Conference League dan Piala Dunia antar klub, pada musim pertamanya. Namun, performa tim merosot tajam sepanjang Desember, dengan The Blues hanya meraih 2 kemenangan dari 9 laga terakhir. Fabregas, mantan gelandang Chelsea yang memenangi 2 gelar Premier League sebagai pemain, sempat dikaitkan dengan posisi tersebut, meski pengalamannya sebagai pelatih juga masih terbatas. Fabregas dinilai tampil menjanjikan bersama klub Italia, Como, sejak 2023 dan disebut-sebut sebagai calon pelatih top masa depan. Bukan untuk Manchester United, tapi jujur saja, saya menyukai apa yang dia lakukan dan merasa dia mungkin pilihan yang lebih baik untuk Chelsea dibanding Liam Rossenior, kata Scholes. Leeds United makin intens kejar Axel Disasi dari Chelsea. Leeds United bergerak agresif di bursa transfer musim dingin. Tim asuhan Daniel Farke disebut sudah memasuki tahap pembicaraan lanjutan untuk mendatangkan bek tengah Chelsea, Axel Disasi, demi memperkuat lini belakang pada paruh kedua musim. Menurut laporan Football Insider, klub asal Yorkshire tersebut berada dalam posisi yang sangat baik untuk mengamankan tanda tangan Disasi. Leeds memandang bursa transfer Januari sebagai momen krusial untuk menambah kualitas skuad, terutama di sektor pertahanan, guna meningkatkan peluang bertahan di kasta tertinggi.
Leeds United melihat peluang besar dari kondisi tersebut. Daniel Farke diyakini percaya Disasi masih memiliki kualitas untuk membantu timnya. Meskipun sang bek belum mencatatkan 1 menit pun bermain pada musim ini. Cedera yang dialami Joe Rodon juga membuat kebutuhan akan bek tengah berpengalaman semakin mendesak. Pembicaraan antara Leeds dan Chelsea disebut sudah berjalan intens. Laporan yang sama mengindikasikan kesepakatan sangat mungkin tercapai sebelum penutupan bursa transfer Januari. Jika terrealisasi, kepindahan ini bisa menjadi kesempatan emas bagi Disasi untuk menghidupkan kembali karirnya, sekaligus menjadi tambahan penting bagi Leeds dalam perjuangan mereka menghindari degradasi. Chelsea siapkan 150 juta euro demi Fermin Lopez dan Rafael Leao. Chelsea kembali menjadi sorotan di bursa transfer. Klub asal London tersebut dikabarkan tertarik merekrut 2 bintang Eropa sekaligus, Fermin Lopez dari Barcelona dan Rafael Leao dari AC Milan, sebagai bagian dari proyek ambisius di bawah Liam Rossenior. Menurut laporan media Spanyol, Fichajes, Chelsea siap mengajukan total dana hingga 150 juta euro untuk mengamankan tanda tangan kedua pemain tersebut. Langkah ini menunjukkan keseriusan The Blues dalam membangun ulang tim, dan memberikan dukungan penuh kepada Liam Rossenior sejak awal masa jabatannya. Fermin Lopez dinilai sebagai target strategis untuk memperkuat lini tengah Chelsea. Pemain Barcelona itu mampu beroperasi sebagai gelandang serang maupun gelandang tengah, dengan keunggulan dalam aspek teknik, kreativitas, dan visi permainan. The Blues disebut masih kekurangan sosok gelandang yang mampu mengatur tempo sekaligus memberi kontribusi ofensif, peran yang berpotensi diisi Lopez. Kini, perhatian tertuju pada langkah konkret Chelsea selanjutnya. Jika ketertarikan tersebut ditindaklanjuti dengan proposal resmi, bursa transfer tahun ini berpotensi menghadirkan 2 rekrutan besar yang dapat mengubah arah proyek The Blues di bawah kepemimpinan Rossenior. Chelsea siap ajukan tawaran 30 juta euro demi Kim Min-jae. Chelsea dikabarkan tengah menyiapkan tawaran senilai 25-30 juta untuk mendatangkan bek tengah Bayern Munich, Kim Min-jae, pada bursa transfer musim dingin. Langkah ini disebut atas permintaan langsung pelatih anyar The Blues, Liam Rossenior, yang ingin segera memperkuat lini pertahanan timnya. Liam Rossenior, yang baru saja menggantikan Enzo Maresca di kursi pelatih Chelsea, menilai sektor belakang sebagai area prioritas. Menurut laporan Fichajes, mantan pelatih Strasbourg itu tertarik membawa Kim Min-jae ke Stamford Bridge karena membutuhkan sosok berpengalaman di level tertinggi. Meski masih terikat kontrak hingga musim panas 2028, Bayern Munich dikabarkan terbuka untuk melepas Kim Min-jae jika menerima tawaran yang dianggap masuk akal. Chelsea pun muncul sebagai salah satu tujuan potensial sang bek. Kendati The Blues dikenal gemar merekrut pemain muda dengan potensi besar, Rossenior disebut mendorong klub untuk mengambil pendekatan berbeda. Ia menginginkan figur yang sudah teruji, stabil, dan mampu memberi dampak instan, kriteria yang dinilai melekat pada Kim.